Sre Saring, Tempayan Menelan Anak. Diceritakan kembali oleh Minarsih dalam 10 cerita rakyat Papua tahun 2010. Pada zaman dahulu, di Kampung Maribu, distrik Sentani Barat, di Dusun Tarmang, tinggallah beberapa suku antara lain Keret Samtai, Ut Bete, dan Yan Sema yang menamakan dirinya Nyabanu. Mata pencaharian mereka bercocok tanam dan meramu sagu. Mereka hidup aman dan bahagia bahu-membahu satu sama lain. Kala itu, mentari bersinar cerah, cahayanya yang hangat menerobos dedaunan yang meliuk-liuk diterpa angin pagi. Udara pun masih terasa sangat dingin, tetapi amat segar terasa. Kicau burung pun bersahutan menambah permainya kampung ini. Mereka bersiap melakukan aktivitas pagi, yaitu berkebun dan meramu sagu. Tinggallah sebuah keluarga dari suku Samtai. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama Saring, anak laki-laki tampan, berambut ikal, berhidung mancung, pemberani, dan sangat lucu. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya, begitupun neneknya. Saring sudah terbiasa ditinggal ayah dan ibunya berkebun. Sebelum berkebun, ibunya berpesan kepada sang nenek, jika Saring lapar, sepulang bermain nanti, makanannya ada di dalam lemari. Aku sudah siapkan semuanya. Sang nenek pun mengerti. Tak lama setelah itu, ibu dan ayahnya pergi. Saring meminta izin kepada neneknya untuk bermain bersama teman-temannya di dusun itu. Setelah bermain, ia merasa lelah dan lapar. Akhirnya, pulanglah ia ke rumah dan segera mengambil makanan yang telah disiapkan oleh ibunya dan menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai makan, ia keluar rumah mencari angin sambil beristirahat, duduk di para-para di bawah sebuah pohon di depan rumahnya. Tiba-tiba timbul keinginannya untuk makan buah pisang masak. Dalam benak ia berkata, "Aku ingin sekali makan buah pisang yang masak." Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan bermaksud mencari buah pisang yang diinginkannya. Ia mencari ke seluruh penjuru dapur tetapi tidak menemukan pisang masak yang diinginkannya. Kemudian ia teringat tempat sang nenek biasa menyimpan 1 atau 2 sisir pisang yang mentah. Dengan perasaan yang penuh harap, ditetapnya beberapa tempayan keramik berbagai bentuk dan ukuran di ruangan itu, mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Kebanyakan keluarga di dusun ini memiliki dan menggunakan tempayan sebagai tempat untuk menampung tepung sagu. Saring menatap salah satu tempayan yang paling besar dan bermotif sangat indah. "Wah, indah benar tempayan ini. Kira-kira apa ya isinya?" katanya dalam hati. Ia berjalan menuju tempayan tersebut sambil mengendap-endap dan memperhatikan sekeliling agar jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Setelah merasa cukup aman, ia membuka tempayan tersebut dengan hati-hati. Bukan main terkejutnya Saring. Dengan hati yang girang, ia berhasil menemukan pisang masak yang dicarinya. Di hadapannya terlihat sesisir pisang masak yang telah menguning dan sangat menggoda untuk dimakan. Supaya lebih aman, diam-diam ia membenamkan tubuhnya ke dalam tempayan dan memakan pisang tanpa seizin nenek. Setelah menghabiskan pisang, timbul perasaan cemas dan takut. Saring merasa ada sesuatu yang mengancam dirinya. Ia sangat ketakutan, sehingga ia meminta pertolongan. "Tolong, tolong, tolong!"
Sang nenek pun terkejut dan mulai mencari arah teriakan itu berasal. Kemudian nenek melihat tempayan besar yang ada di sudut ruangan itu. Tebakan nenek benar, teriakan itu berasal dari dalam salah satu tempayan. Tempayan itu mulai bergerak-gerak seperti mempunyai kekuatan magis yang tidak sebanding dengan kekuatan manusia biasa. Semakin lama, tutup tempayan itu semakin sempit dan tertutup semuanya. Saring tidak sempat keluar dari tempayan. Benda antik itu tergerak lebih leluasa dan goncangannya bagaikan gempa bumi. Sang nenek tidak kuasa menyaksikan kemalangan nasib yang menimpa sang cucu. Kemudian ia mengambil tokatnya serta kulit bia, lalu ditiupnya berulang kali dengan maksud memanggil orang tua Saring yang berada di kebun. Bahkan nenek memanggil semua warga masyarakat di sekitar rumahnya. Sambil memegang tongkat yang terbuat dari kayu genemo, nenek berteriak sambil menatap dan menangis. Saring, 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 cucuku, kembalilah cu. Maafkan nenek yang telah lalai menjagamu, Saring. Sementara itu, di kebun perasaan Ibu Saring menjadi aneh. Ia ingin segera bertemu Saring. Ia berkata dalam hati, "Mengapa hatiku gelisah? Aku merindukan putraku. Mengapa ia kutinggalkan sendirian?" Akhirnya, ia menceritakan kepada suaminya tentang kegelisahannya. Mereka pun bergegas pulang dan mendapati rumahnya terdapat kegaduhan. Mereka semakin khawatir manakala mendengar teriakan yang memanggil-manggil nama putranya. Ternyata sesuatu telah terjadi kepada putranya. Sang putra tercinta ditelan tempayan yang biasa mereka pakai untuk menyimpan sagu. Sungguh keajaiban ajaib di luar kemampuan manusia yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka menyesal meninggalkan putranya yang masih butuh pengawasan. Mereka lalai menjaga sang buah hati tercinta. Nasi telah menjadi bubur. Tempayan besar itu telah menelan Saring. Tempayan ajaib itu terus bergerak maju perlahan-lahan menuju pintu dapur. Di tengah kepanikan nenek dan orang tua Saring, mereka tidak kehilangan akal untuk berusaha menyelamatkan Saring. Sang nenek pun menggunakan kayu mencoba memalang pintu dapur untuk menghambat laju tempayan misterius itu. Segala upaya sudah dilakukan, tetapi semua usaha tidak berhasil. Tempayan ajaib itu tidak berhenti bergerak dan akhirnya terguringlah ke tanah. Sang nenek masih berusaha dengan tenaga tersisa untuk menghalangi laju tempayan. Beberapa penduduk yang mendengar tiupan kulit bia berdatangan ke tempat nenek dan membantunya. Mereka membawa kapak batu, potongan kayu, batu, dan alat lain yang dapat dipergunakan untuk memecahkan tempayan tersebut. Mereka berulang kali memukul alat tersebut pada dinding tempayan. Dibakar, tetapi usaha itu pun jadi sia-sia. Tak satu pun alat mampu memecahkan dinding tempayan misterius tersebut. Rupanya, tempayan itu bukan benda biasa, melainkan benda misterius yang sudah waktunya menuntut korban. Tempayan besar itu bergerak ke tepi sungai Tarmang dan menceburkan dirinya ke dalam air. Usaha terakhir yang dilakukan oleh orang tua si anak dan saudara-saudaranya adalah membuat para-para dan menganyam jaring kecil dari kulit rotan untuk menjaring tempayan tersebut. Tetapi usaha ini pun gagal. Akhirnya sang orang tua pun menyerah. Setelah daya upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, mereka berserah kepada Tuhan. Dalam tidurnya, orang tua si anak bermimpi. Sang anak datang kepadanya dan mengatakan,
Janganlah mencari aku lagi. Aku telah menjadi seekor ular. Kedua tanganku telah hilang, dan tinggal satu kakiku yang menjadi ekor. Sebutlah aku Sre Saring sebagai penunggu tempat ini. Sebagai tanda atas musibah ini, sampai sekarang jika di Kali Tarmang ditemukan darah atau benda merah terapung-apung, maka berarti akan ada musibah yang menimpa ketiga keret yang ada di dusun itu, yaitu keret Santai, keret Utbete, dan keret Yansema yang menamakan diri sebagai suku Nyang Banu. Demikianlah cerita mengenai Sre Saring. Semoga berkenan ceritanya. Terima kasih.